Rencana pembangunan ibu kota baru atau IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut. Presiden Joko Widodo menjadikannya proyek strategis nasional tahun 2022. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 yang resmi ditandatangani Presiden dan berlaku setelah diundangkan pada 9 September 2021. Ketika IKN akan dipindahkan, tentu akan memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah layanan infrastruktur. Guna memaksimalkan layanan bongkar muat material pembangunan infrastruktur IKN yang baru di Penajam Pasir Utara, PT Pelindo 4 Persero akan mengembangkan kapasitas 3 pelabuhan sekaligus di Balikpapan. Masing-masing terminal peti kemas atau TPK Karingau dikelola PT Kaltim Karingau. Terminal yakni perusahaan konsorsium Pelindo 4 dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kampung Baru. Proyek peningkatan kapasitas dan perluasan ketiga pelabuhan tersebut ditaksir menelan investasi sekitar 1 triliun dengan rincian 600 miliar untuk TPK Karingau, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kampung Baru masing-masing secara berurutan 300 miliar dan 100 miliar. Adapun proyek pengerjaan dilakukan bersamaan alias serentak, karena untuk menunjang IKN tidak bisa mengembangkan pelabuhan untuk kontainer saja. Ada juga barang yang bukan kontainer. Kalau tidak dikembangkan bersamaan, barang kebutuhan IKN tidak akan cukup tempatnya. Selain kebutuhan pembangunan IKN, ketiga pelabuhan itu juga dirancang untuk melayani masuknya barang logistik saat IKN yang baru sudah berjalan. TPK Karingau merupakan pelabuhan peti kemas. Selanjutnya akan dikembangkan dengan kemampuan tampung hingga 2 juta 20 foot equivalent unit atau TEUs, termasuk menambah panjang dermaga dan menambah luas lapangan penumpukan. Kemudian Pelabuhan Semayang yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan multi-purpose, sehingga tidak saja pelabuhan angkutan penumpang kapal laut dan general cargo hingga alat berat, tapi juga car terminal. Sedangkan Pelabuhan Kampung Baru hadir khusus untuk melayani bongkar muat material proyek pembangunan seperti tiang pancang, pipa, dan yang lainnya. Sejalan dengan pemindahan IKN ke Kaltim, Prasetyadi mengaku pelabuhan yang dikelola Pelindo 4 di Balikpapan dipesan jadi kawasan pendukung barang material IKN oleh sejumlah perusahaan kontraktor berplat merah. Artinya mereka sudah ancang-ancang pengerjaan proyek IKN. Untuk mewujudkan rencana tersebut, koordinasi antar instansi akan diperkuat guna memperoleh izin pengembangan. Perizinan memang perlu dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk memaksimalkan pembangunan, dibutuhkan waktu yang singkat mencapai pusat IKN dalam hal pengiriman barang material. Untuk jalur darat dari pelabuhan, jembatan Pulau Balang dipandang sebagai penunjang paling memadai karena menghubungkan Balikpapan Penajam. Nah, saat ini jembatan Pulau Balang belum dapat dimanfaatkan karena akses pendekat menuju jembatan dari sisi Balikpapan belum tersedia karena terkendala pembebasan lahan. Terkait hal itu, perwakilan dari Bapeda Balikpapan, proses pembebasan lahan sepanjang 15 km dari ujung jembatan Pulau Balang akan dimulai. Hadirnya IKN di Kalimantan Timur tidak hanya sekedar sebagai simbol pemerintahan, tetapi juga sebagai tumbuh sektor ekonomi yang baru, mendukung perkembangan ekonomi di luar Jawa. Perihal hal itu, TPK Karingau sudah menjelma menjadi pelabuhan hubungan bagi Kaltim dan daerah sekitarnya. Sedangkan tol Balikpapan Samarinda menjadi pendukung transportasi menuju pelabuhan.